Bangunan telah mereka selesaikan dengan panjang dan lebar yang sama, yaitu 18 hasta. Bangunan tersebut ditambah 9 hasta dari bentuk asalnya. Kemudian pintu Ka'bah ditinggikan dari permukaan tanah, sehingga orang yang ingin memasukinya harus memakai tangga. Setelah itu, mereka bermaksud meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, tetapi para pemimpin kabilah Quraisy bertentangan. Siapakah di antara mereka yang berhak meletakkannya? Mereka bersaing dalam hal ini. Masing-masing pihak menginginkan dirinya sebagai peletak Hajar Aswad, sehingga peristiwa ini hampir saja menjadi penyebab terjadinya pertempuran di antara mereka. Persengketaan ini berlangsung selama 4 malam. Pada saat itu orang yang paling tua di kalangan kabilah Quraisy adalah Abu Umayyah Ibnul Mughirah al-Makhzumi, paman Khalid bin Walid. Abu Umayyah berkata kepada mereka, "Hai kaum, janganlah kalian berselisih, tetapi putuskanlah masalah ini di antara kalian, melalui seorang yang kalian relakan akan keputusannya." Lalu mereka menjawab, "Baiklah, kalau demikian kami menyerahkan masalah ini kepada orang yang paling awal memasuki Ka'bah besok." Ternyata orang yang paling awal memasuki Ka'bah adalah Muhammad. Mereka merasa lega, karena mereka telah mengetahui sifat amanah dan kejujuran Muhammad dalam berbicara. Mereka mengatakan, "Baiklah, kami rela terhadap orang yang dipercaya ini." Demikianlah Muhammad dijuluki sebagai orang yang amin, dipercaya, karena mereka meminta keputusan daripadanya pada waktu mereka tidak mengetahui bagaimana memutuskan perkara yang sedang mereka alami itu. Setelah mereka memberitahukan kepada Muhammad bahwa dia adalah orang yang terpilih untuk memutuskan perkara mereka, Muhammad segera menggelarkan kain sarbannya seraya berkata, hendaknya masing-masing kabilah memegang pinggiran kain sarban ini. Kemudian, Muhammad meletakkan Hajar Aswad ke atas kain sarban itu, dan memerintahkan mereka untuk mengangkatnya secara bersamaan. Setelah sampai pada tempat Hajar Aswad, Muhammad mengambilnya dan meletakkannya ke tempatnya semula. Demikianlah. Akhirnya terpecahkanlah masalah ini yang kebanyakan merupakan penyebab timbulnya peperangan besar di kalangan mereka. Padahal masalahnya kecil dan sepele, tetapi akibatnya fatal jika tidak terpecahkan. Niscayalah peperangan akan terjadi seandainya Allah tidak menganugerahkan kepada mereka seorang yang berakal seperti Abu Umayyah, yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik, dan seorang yang bijaksana seperti Muhammad guna memutuskan perkara mereka dengan keputusan yang diridai oleh semua pihak. Tidak mengherankan jika masalah ini sempat membuat mereka bersaing demi meraih kemuliaan, karena Baitullah adalah kiblat bangsa Arab dan Ka'bah selalu mereka ziarahi. Setiap pekerjaan yang agung merupakan kebanggaan tersendiri bagi pelakunya dan akan membawa pelakunya untuk berkuasa. Dialah rumah pertama di bumi ini yang dijadikan tempat beribadah. Dan hal ini disaksikan oleh Al-Quranul Karim melalui firman-Nya. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang dibakah-bakar, yang diberkahi, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Hidut S.3 Al Imran 96-97. Orang-orang yang mengurus Ka'bah sesudah Nabi Ismail adalah kabilah Jurhum. Tetapi ternyata mereka bertindak semena-mena dan berlaku aniaya terhadap orang-orang yang memasuki kota Makkah. Kabilah Huza'ah sepakat mengusir mereka dari Baitullah. Setelah itu kepengurusan Ka'bah dipegang oleh orang-orang Huza'ah selama beberapa masa. Kemudian jabatan ini direbut oleh kabilah Quraisy pada masa Qusay ibnu Kilab, dan berkat Qusay akhirnya amanlah negeri tempat tinggal mereka, karena semua kabilah Arab merasa takut kepada kabilah Quraisy. Apabila mereka berlindung kepada Qusay, maka dia merupakan benteng yang kuat dan aman bagi mereka dari serangan orang-orang jahat. Allah SWT menganugerahkan hal ini kepada mereka sebagaimana yang telah dijelaskan melalui firman-Nya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia di sekitarnya saling merampok. Hidot S.29 Al-Ankabut
67.